Sungguh menakjubkan. Di desa, kita dapat menikmati indahnya keaslian alam, di mana sungai mengalir, sawah yang subur, gunung yang menjulang tinggi, udara sejuk dan segar, serta penduduknya yang bersahaja. Di kota besar, kita selalu melihat gedung-gedung tinggi yang megah, kendaraan bermotor yang memenuhi jalan-jalan, sehingga udara menjadi pengap karena asap yang keluar dari knalpot. Sementara penduduknya yang padat tampak sibuk dengan aktivitasnya. Jika kalian perhatikan, kalian akan merasakan bahwa sesungguhnya di dunia ini berisi 3 macam zat, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Karena itu, dimanapun kita berada, ketiga macam zat tadi ada di sekitar kita. Untuk memahami termasuk jenis apakah benda-benda yang ada di dekatmu, kalian harus mengetahui tentang wujud zat. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Dalam keseharian, kalian pasti menemukan benda cair. Lebih dari itu, benda cair sering bersentuhan denganmu saat mandi atau ketika kamu bermain dengan air. Bahkan, air adalah salah satu penunjang terselenggaranya kehidupan di bumi ini. Setiap jenis benda mempunyai sifat khusus. Salah satu sifat air atau zat cair dapat melarutkan beberapa jenis benda seperti gula, garam, susu, dan sebagainya. Karena sifat yang dapat melarutkan inilah, maka kita menggunakan air untuk mandi. Tubuh kita akan terasa segar karena kotoran-kotoran yang melekat telah dilarutkan oleh air. Sifat lain adalah bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Dan jangan dilupakan bahwa air atau benda cair akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Karena sifat air inilah, ada yang biasa kita namakan air terjun. Dan jawaban jika ada pertanyaan, mengapa air sungai mengalir? Jika kalian perhatikan, di sungai ada benda lain yang tidak termasuk benda cair. Batu adalah salah satu contoh benda padat atau zat padat. Di sekitar kita banyak terdapat benda padat. Kaleng, tas sekolahmu, buku, meja, kursi, dan masih banyak yang lainnya. Sifat benda padat, bentuk dan volumenya tetap. Jadi, walau dipindahkan tempatnya, benda padat tidak berubah bentuk dan volumenya. Tentu kamu dapat menyebutkan contoh-contoh benda padat lain yang terdapat di sekitarmu. Wujud benda yang berikutnya adalah gas. Benda gas atau zat gas terdapat di mana-mana dan merupakan unsur yang sangat penting untuk terselenggaranya kehidupan di dunia ini. Gas adalah zat bening yang tidak berwarna dan berbau. Kita hanya dapat mengakui keberadaannya tanpa dapat melihatnya. Akan tetapi, karena hal tertentu, kita dapat mencium baunya, bahkan melihatnya. Bawa bangkai nggak? Iya nih kak, ada binatang mati barangkali. Cari Dam, terus kubur. Baunya bisa mengganggu kesehatan nih. Ya kak. Wah ini kak, ada kodok mati. Pak! Pak! Ada apa bu? Gasnya Pak, bocor. Bocor. Dam, Tahu nih kak. Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya adegan tadi. Pertama, udara yang termasuk zat gas tercemar oleh bakteri-bakteri pembusuk, sehingga menimbulkan bau busuk. Kedua, bahan bakar gas sengaja diberi bau yang khas agar kita segera dapat mengetahui jika terjadi kebocoran. Bagaimana dengan asap knalpot kendaraan ini? Asap juga termasuk zat gas, tetapi kita dapat melihatnya karena asap adalah gas yang tercemar oleh unsur-unsur kimia sisa pembakaran.
rasanya beda ya, Pak? Wah, segar. Kamu tahu kenapa? Karena banyak pohon barangkali, Pak. Yang lebih spesifik dong. Apa yang lebih spesifik? Nah, kita duduk di sini Asik. sambil menikmati pemandangan. Ayo, coba sebutkan yang spesifik. Karena ada angin, Pak Tua. Oh iya, Adam ingat, Pak Tua. Apa? Daun mengeluarkan gas yang dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Nama gas itu? Oksigen, Pak Tua. Begitu dong. Seperti halnya benda cair dan benda padat, benda gas juga memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu gas mengisi ruang. Bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya. Apa yang kamu lihat? Asap atau gas mengisi ruang gelas. Kalau begini, bagaimana? Asap mengisi ruang gelas tetapi tidak mengisi ruang kotak kaca. Kalau begini, bagaimana? Yeah. Asap memenuhi ruang kotak kaca. Jangan dilupakan, gas juga mempunyai berat. Kita buktikan bahwa udara itu punya berat. Tiup balonnya, terus kita gantung lagi. Wah, betul. Timbangan ini jadi tidak seimbang lagi. Pada lengan yang terdapat balon berisi udara bergerak ke bawah, berarti lebih berat. Coba saya pecahkan balonnya. Nah, seimbang lagi. Jadi memang udara punya berat. Karena hal-hal tertentu, benda atau zat dapat berubah menjadi zat lainnya. Air atau zat cair dapat berubah menjadi zat padat. Hal ini terjadi karena adanya pendinginan, sehingga air membeku menjadi es. Es adalah zat padat. Air dapat pula berubah menjadi zat gas bila terjadi pemanasan pada air sehingga air menguap. Uap adalah zat gas. Benda padat atau zat padat dapat berubah menjadi zat lain jika terjadi pemanasan pada zat padat sampai pada titik leburnya. Hal ini dapat kita lihat pada pabrik baja.
di mana logam atau zat padat dipanaskan sampai melebur, yang selanjutnya dicetak dalam bentuk-bentuk yang diinginkan. Setelah melalui proses pendinginan, logam-logam cair akan berubah kembali menjadi logam padat atau zat padat. Tentu saja sudah dalam bentuk-bentuk yang diinginkan.